سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. Sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Silakan yang mimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak di sini tidak mengambil absen seluruhnya, namun menanyakan kepada sekretaris yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir? Pakin izinkan apa? Dari jumlah 29 orang yang tidak hadir hari ini siapa saja? Adila Rizky sakit sudah 3 pekan ya nggak masuk. Lanjut. Anggi Alfa next. Dimas Radiansyah sakit. Dimas. Pakai Muhammad bukan? Oh Dimas. Radiansyah lanjut. Alfa. Lutfi Alfa. Siapa Lutfi? Lutfi Alfa. Lanjut. Dan Fadil S Alfa. M. Fadil S. Fadil terus. Dan Nurlanidin. Muhammad. Nur. Ya. Rizal Iqbal Alfa. Siapa? Rizal Iqbal. Next lanjut. Muhammad Fadli Alfa. Alfa. Rifki Izin. Rizky. Rifki. Rizky. Panza Bagus Izin. Panza. Lanjut. Wisnu Ari Alfa. Habis. Berapa jumlah seluruhnya? 29 Pak. Bukan yang tidak hadir. Oh. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 orang ya? Ya, 11 orang. Nah, tolong ini dikonfirmasikan kepada wali kelas atau tajul kalian. Si Fadil sudah 3 pekan tidak masuk. Si Adrian juga, Adrian Rizky ya, tidak masuk juga. Muhammad Fajri juga 3 pekan tidak masuk. Rifki Alfa sudah 3 kali, izin 1 kali. Sementara semester ini akan dekat lagi untuk semester ganjil supaya tidak terganjal. Sebenarnya di semester masa pandemi ini waktu kita kan fleksibel, tidak ketat dan tidak longgar. Namun tolong jangan dilonggarin, ya. Inni alimtu bi annaka najwa. Nah, materi pekan kemarin masih berkaitan tentang sifat jujur. Sifat jujur yang harus kita bahas hari ini, insya Allah kita tuntaskan. Apa itu jujur? Atau disebut seja'ah. Apa itu jujur? Ada yang dapat jujur yang sudah saya bagikan di kelompok. Gimana kan? Berkata dengan sebenarnya. Jujur ada dalam bentuk perkataan. Jujur itu ada berapa? Dalam perkataan. Pertama jujur dalam niat. Jujur dalam niat. Yang kedua dalam perkataan. Yang ketiga jujur dalam perbuatan. Yang berikutnya jujur dalam mengaktifkan kehidupan sehari-hari. Dari 3 sifat jujur tadi, niat, perkataan, dan perbuatan itu tidak boleh timpang atau berkurang 1. Misalnya niatnya sudah jujur nih, tapi berkatanya tidak nyambung. Niat jujur, perkataan jujur, perbuatannya juga tidak benar. Nah, di setiap kehidupan diawali dengan jujur. Ada slogan yang mengatakan berani jujur itu hebat, ya kan? Ya. Nah, jadi perbuatan jujur seiring dengan agama kita yang dibawakan risalah ini oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Beliau punya sahabat yang dikenal dengan jujur. Siapa nama sahabatnya? Sahabat Rasulullah yang terkenal dengan jujur.
Abu Bakar. Abu Bakar Umar. Abu Bakar. Saking jujurnya, beliau orang yang pertama kali mengimani, mempercayai ketika terjadinya Isra dan Mi'raj. Maka dikatakan Al-Siddiq. Nah, yang berikutnya kemarin pernah saya tugaskan mencari sahabat Rasulullah yang berusia 9 tahun menjadi pemimpin perang. Bukan Ali. Zaid bin usia berapa? 9. Usia 9 tahun berani memimpin perang. Kalau dibawa kehidupan kita hari ini, usia antum sudah 16 tahun, apa yang buat antum berani hari ini? Berani nggak tuh? Seperti beliau. Dan juga ada sahabat Rasulullah yang dikenal dengan kepintarannya, yaitu Ali. Ali adalah dari kalangan kerabat beliau, juga sebagai menantu sekaligus dari Rasulullah, suami dari Fatimah, ayah dari Hasan dan Husain, ya, cucu Rasulullah yang laki-laki. Usianya tidak terlalu lama, meninggal juga di saat perang Karbala. Kepalanya dipenggal sampai putus. Nah, kita apa yang kita pertahankan? Apa yang kita banggakan hari ini? Keberaniannya. Maksud saya itu dalam Islam, apa yang kita hujah kita di hadapan Allah nanti apa? Kita minta masuk surga, apa yang kita buat hari ini? Berkata aja nggak jujur. Ingin masuk surga, tapi nggak ada aplikasi perbuatan yang kita amalkan. Contohnya sahabat-sahabat Rasul itu, beliau rela melepaskan ruhnya, nyawanya dalam jasadnya demi menggapai surganya Allah. Berarti dalam niat, berarti jujur dalam niat. Sementara kita apa? Subuh aja kagak sholat. Ya nggak sholat subuh tadi, coba angkat tangan. Topiknya jujur nih. Yang nggak sholat, yang perempuan yang tidak berhalangan, yang tidak sholat. Tuh, tidak berhalangan dan tidak sholat. Nah, ini bentuk gambaran umat Islam kita. Lagi angkat tangannya yang tidak sholat tadi jujur nggak? Jujur dalam perkataan. Perbuatan. Tinggi. Yo. Nah, betul. Yang sholat subuhnya yang ke masjid. Subuh ke masjid. Lepas masjid dah. Terlambat. Nah, pemuda yang mendapat naungan nanti di akhirat, ada 7 kelompok atau golongan manusia yang dapat naungan di akhirat. Salah satu adalah antum, pemuda hatinya yang terpaut di masjid. Tolong promo yang diberi oleh Allah ini jangan kamu sia-siakan, ya. Di akhirat itu tidak ada nyamannya. Ada satu riwayat mengatakan matahari sejengkal dari kepala. Ada riwayat mengatakan keringat kita sampai menutupi ubun-ubun kita. Ada riwayat mengatakan kepalanya yang ke bawah, kakinya ke atas, ada perut sampai ke bumi. Intinya di akhirat, di padang mahsyar itu tidak ada nyamannya. Tidak ada jaringan wifi, ya, tidak ada kafe di situ, tidak ada tonton balap-balap, nggak ada tiktokan di sana. Orang tua tidak kenal dengan anaknya, anak tidak kenal dengan orang tua. Saking dasarnya di padang mahsyar itu nanti, kalau bisa orang tua memberi anaknya untuk tebusan supaya dia tidak masuk ke neraka, akan berikan anaknya. Itu juga sebaliknya. Kalau bisa sang anak memberi tebusan kepada Allah, orang tuanya jadi tebusan untuk menghindari dia masuk ke neraka, tetapi tidak bisa. Di padang mahsyar urusannya masing-masing. Hari ini tempatnya bumi sebagai menyembih atau tempat menaburkan kebaikan seluruh kehidupan, seluruh amal kita. Oleh sebab itu, setiap detak jantung antum yang ada, jangan disia-siakan kesempatan. Terutama sholat. Sesempit apapun waktu kamu, sesusah pun apapun kehidupan kamu, sholat jangan sampai ditinggalkan. Nah, itu jujur namanya. Ada seekor ular nanti datang yang mengazab orang yang tidak sholat. Apa nama ularnya? Giginya lebih tajam daripada silet. Apa nama ularnya? Ular. Apa nama ular? Silakan kamu
deh, ular yang menjadi azab, dia akan membuat manusia diazab oleh ular tersebut. Orang yang bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, ular apa namanya? Datang lupa didoakan Allah. Hah? Apa nama ularnya? Nah, sembari mencari, jadi jujur tadi dalam seluruh lini kehidupan, kejujuran harus ditegakkan. Kubur kita nantinya untuk menyiksa si mayit yang tidak mengerjakan sholat dari waktu ke waktu, dari subuh ke zuhur, dari zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Nah, isya sampai subuh. Nah, 5 waktu tadi, nah, sesibuk apapun kalian, tolong namanya sholat jangan tinggalkan. Secapek apapun, karena sholat Allah selalu ngasih rukhsah atau keringanan. Kamu sakit, sholatnya kalau nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk, berbaring, nggak bisa berbaring, ngelentang, nggak bisa ngelentang, nah, di sholatin ditaruh paling depan, di depan imam. Jadi orang paling bagak hari itu, ya kan? Jangan ditunggu momen terakhir itu sangat tidak baik untuk kamu. Mudah-mudahan apapun yang kita lakukan hari ini menjadi amal kebaikan untuk kita, sehingga kita yang di surga ya Allah nantinya. Amin ya Allah. Amin. Nah, jujur dalam perbuatan, contohnya apa? Siapa yang bisa ngasih contoh jujur dalam perbuatan? Kita membeli gorengan 1 bayar 2. Kita makan dua. Jujur dalam perbuatan, melakukan sesuatu sesuai apa yang kita lakukan. Ya, misal tadi ada teman mengatakan mungkin jujur di dalam perbuatan dia belanja 5, ya dibayar harus 5. Jangan belanja 5 dibayar 3, nggak boleh. Nah, ya kan? Mentang-mentang produk itu tidak ada kulitnya sehingga tidak terhitung. Jangan. Karena Allah selalu Maha melihat dan mengetahui, para malaikatnya selalu mencatat. Terus jujur di dalam niat, contohnya apa tuh? Jujur dalam niat. Halo, jujur dalam niat. Tadi kan ada 3, jujur dalam niat, perkataan, perbuatan baru kan? Kalau dalam niat apa contohnya? Jujur dalam niat. Jujur di dalam niat, menanamkan di dalam hati sesuai apa yang kita akan lakukan. Contoh, hari ini kita berniat sholat di Adur. Nah, kalau memang niatnya itu tulus, ikhlas karena Allah, ingin sholat zuhur di Adur, berarti setengah jam sebelum sholat zuhur datang, kita sudah mulai start menuju masjid Adur. Itu namanya jujur dalam niat. Kalau jujur di dalam perkataan, Kayak aku akan datang jam 5. nah, membuat janji contohnya. Jujur dalam perkataan, kita merespon atau janji kepada orang. Tadi malam di WA oleh teman, besok kita ketemu ya, jam berapa? Jam 5. Nah, kamu tahu nih jam 5 start dari rumah, berapa menit perjalanan? Kita hitung lampu merahnya berapa menit, kemacetannya berapa menit. Setidaknya kita harus sampai duluan daripada teman. Sekiranya nggak akan sampai jam 5 di tempat tujuan, sebaiknya tadi malam itu harus membicarakan, maaf ya kalau saya datang jam 5:10 atau 15, silakan kamu tunggu. Bisa jadi proses perjalanan dari rumah ke tempat tujuan ada terkendala. Itu jujur dalam perkataan. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.